Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sharing perihal tes Stephen. Nah, barangkali teman-teman kemarin telah menyaksikan video saya yang pertama dan kedua perihal Stephen yang temanya adalah mesin kecerdasan dan personality genetik. Barangkali teman-teman pengen tahu gimana sih caranya agar saya itu tahu saya itu termasuk mesin kecerdasan apa, personality genetiknya saya itu apa. Nah, caranya yaitu dengan tes Stephen. Tes Stephen-nya itu tes sidik jari. Nah, kenapa sih kok tesnya pakai sidik jari? Nah, barangkali teman-teman sebelumnya telah mendengar ya, pernah mengetahui barangkali di luaran sana ada juga tes yang untuk mengetahui bakat seorang anak, bakat seseorang, potensinya, fitrahnya seperti apa dengan kuesioner atau wawancara, ditanyain kesukaannya apa, aktivitasnya apa, kecenderungannya apa, seperti itu. Nah, kalau di Stephen itu tesnya pakai tes sidik jari. Kenapa? Yang pertama lebih akurat insya Allah, yang kedua objektif, tidak subjektif. Kalau diwawancarain kan berdasarkan perasaannya kan bisa dipengaruhi dengan beberapa hal yang terjadi dalam hidupnya atau yang terpengaruh dengan lingkungannya. Sedangkan kalau tes sidik jari itu objektif, insya Allah lebih akurat, bisa membaca fitrahnya langsung kepada apa yang ada di dalam diri setiap dari kita ya. Kenapa sih kok pakai sidik jari? Karena yaitu tadi, karena sidik jari itu adalah genetik. Genetik itu artinya tidak akan pernah berubah. Sejak kita lahir hingga kita nanti tutup usia, sidik jari itu tidak pernah berubah. Ya sama dengan genetik-genetik yang lainnya. Kemarin telah saya sampaikan 5 strata genetik. Yang pertama ada gender. Nah, gender itu juga tidak akan pernah berubah. Laki-laki sejak lahir nanti akan selamanya laki-laki sampai tutup usia, kecuali beberapa waktu terakhir ini kan kita telah banyak menemukan ya transgender dan seterusnya. Itu kan beda pembahasannya. Meskipun transgender pada dasarnya fitrahnya dia itu tetap, kalau laki-laki terlahirnya laki-laki tetap laki-laki, kalau terlahir perempuan tetap perempuan. Sekalipun barangkali kok saya merasa lebih nyaman jadi perempuan. Nah, bagi laki-laki tertentu itu bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan atau perlakuan dari orang tua. Barangkali bisa jadi nih ya, ada orang tua yang inginnya punya anak perempuan tapi ternyata laki-laki, akhirnya pola pengasuhannya diberikan pola pengasuhan seolah-olah menjadi anak perempuan. Akhirnya setelah besar dewasa si anak ini merasa seperti itu adanya, begitu ya. Jadi yang pertama itu genetik, gender, selamanya ketika terlahir sebagai laki-laki akan selamanya akan laki-laki sampai tutup usia. Kalau perempuan, perempuan. Yang kedua mesin kecerdasan. Nah, ini juga mesin kecerdasan itu, kalau mesin kecerdasannya sensing, selamanya sensing sejak lahir hingga tutup usia. Nah, kemudian yang ketiga drive. Drive juga kecenderungan pendorong, penggerak dari seseorang untuk berbuat sesuatu. Itu kalau misalkan introvert ya insya Allah semua seterusnya introvert. Kalau ekstrovert seperti itu. Dan yang penting diketahui oleh teman-teman bahwa introvert dalam konsep Stephen itu berbeda dengan konsep-konsep lainnya seperti psikologi dan seterusnya begitu. Yang keempat IQ, kapasitas otak. Kalau kapasitasnya misalkan 150, 200 IQ-nya sejak lahir hingga tutup usia seperti itu tetap. Yang terakhir kan kemarin golongan darah. Kalau golongan darahnya A, insya Allah sejak lahir sampai tutup usia tetap A. Kalau B ya B. Kalau AB tetap AB atau O, seperti itu seterusnya ya. Nah, sama halnya dengan sidik jari. Sidik jari itu genetik. Genetik. Nah, oleh karena sidik jari itu genetik, mesin kecerdasan tadi itu genetik, kemudian drive atau penggerak, pendorong itu genetik, maka insya Allah hasilnya juga tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Oh iya, berapa sih akurasinya kalau tes Stephen? Tes sidik jari di Stephen itu berapa akurasinya? Akurasinya hingga diklaim hingga 95%. 95%. Adapun yang 4%nya itu ada kemungkinan terjadinya cacat. Bisa jadi tuh ya
teman-teman yang dibantu untuk tes sidik jari, ada jari yang mengelupas karena kena luka bakar atau kena luka dan lain-lainnya misalkan. Kemudian ada yang faktor alat juga, karena alatnya itu buatan manusia ya, maka bisa jadi ketika tes yang pertama misalkan sensing introvert, yang kedua bisa jadi berkemungkinan di 4% ya, kemungkinannya itu bisa jadi berubah. Itu karena barangkali yang pertama ada error, yang kedua mungkin sudah tidak ada error, maka bisa yang kedua yang valid begitu. Kemudian kenapa kok 4%? Yang 1% ini kehendak Tuhan ya. Makanya klaimnya itu 95% diklaim akurasinya, 4%-nya itu kemungkinan yang di luar kendali manusia. Kemudian yang 1% itu meskipun konsepnya sudah kompleks, sudah diuji berkali-kali lipat misalkan, pasti ada peran Tuhan juga ya. Peran Tuhan disitulah bahwa kita itu sebaik-baiknya ikhtiar, jangan sampai ada porsi di luar kita yang hilang, yaitu porsinya Tuhan, begitu ya teman-teman. Jadi ya itulah kira-kira. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin pernah tahu misalkan ada suatu kasus kecelakaan, kasus kejahatan, dan di dunia kepolisian juga sidik jari itu digunakan seperti itu ya. Dan ini nih seiring dengan ayat Al-Quran, insya Allah kalau nggak keliru surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 yang bunyinya insya Allah, ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an wasiya bananah. Kira-kira artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak mampu mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami itu mampu menyusun kembali jari jemarinya. Nah, di sini nanti kan menurut pakar yang meneliti tentang sidik jari, kemudian korelasinya dengan ayat ini, bahwa nanti seseorang yang sudah meninggal akan dibangkitkan itu ya, ada indikasi nanti berdasarkan sidik jarinya ini, bahwa sidik jarinya ini nanti kegenetikannya tidak sekedar di dunia, bahkan nanti ketika kita itu dibangkitkan nanti sesuai dengan kode-kode, istilahnya seperti itu ya, kode-kode di sidik jarinya seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin kami bantu, barangkali insya Allah kami bisa bantu. Barangkali ada yang mau tahu seperti apa sih caranya agar kita itu tahu mesin kecerdasan dan personality genetik kita, misalkan personality genetik anak-anak kita, misalkan teman-teman kita, saudara kita, misalkan insya Allah saya bisa membantu begitu. Dan itulah kira-kira ya teman-teman, perihal tes sidik jari, di mana nanti kalau misalkan ada yang butuh bantuan, bisa nanti menghubungi saya di nomor WhatsApp 0816 616 950 begitu ya. Itulah dari saya. Di nomor WhatsApp tersebut apabila ada suatu pertanyaan, masukan, kritikan, silahkan. Saya menunggu dengan sangat sukacita, dengan sangat bahagia apabila ada teman-teman yang respect dengan saya, ingin memperbaiki diri saya dari segala hal yang belum baik dari saya sangat terbuka dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.